Sekolah bukan hanya tempat belajar tapi juga wadah menanamkan pola hidup bersih dan sehat sejak dini. Gerakan Sekolah Sehat adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Dari pemerintah pusat hingga daerah, mitra, sekolah dari tingkat apapun, dimanapun, dan masyarakat. Bersama, kita wujudkan sekolah sehat untuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Bendera siap. Naik kereta. Taman. Gizi seimbang adalah bahan bakar utama agar siswa dan guru tetap semangat dan siap belajar setiap hari. Oleh karenanya, salah satu fokus gerakan sekolah sehat adalah sehat bergizi. Hari ini aku bekal nasi putih, ayam sama sayur kol dan juga buah jeruk. Kalau kamu? Kalau aku sayur bayam, terus bawang dan juga nasi putih dan ada buah jeruk. Oh ya, jangan lupa minum air putih minimal 2 gelas selama di sekolah ya, agar lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Harus dong, ini aku sudah bawa air minumku. Sarapan bersama di sekolah kami biasanya dilaksanakan di hari Jumat yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Anak-anak kita sarankan untuk membawa bekal yang sehat seperti sayur, buah, makanan pokok, dan lauk pauk. Dan kami juga menghimbau untuk membawa tumbler berisi air minum setiap berkegiatan di sekolah. Dampak pelaksanaan sehat bergizi untuk para siswa-siswa kita semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan juga lebih bijak dalam lebih memilih buah-buahan serta sayuran sebagai camilan, serta meningkatnya konsentrasi dari semangat belajar siswa setelah mereka mengkonsumsi sarapan bergizi. Dan untuk memastikan bahwa anak telah membawa bekal sehat bergizi dan minum air putih minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah, kami mensosialisasikan dan mengedukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Kita juga memonitoring dan mengevaluasi seperti infeksi bekal secara berkala untuk melihat apakah murid membawa makanan dan minuman yang sehat. Alasan saya suka membawa bekal ke sekolah itu karena bisa mengurangi mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Ayo teman-teman, bawa bekal, karena bawa bekal itu sehat loh. Setelah tubuh kita mendapatkan asupan gizi, langkah selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik. Sehat fisik berarti memiliki tubuh yang kuat dan penuh energi untuk belajar dan beraktivitas. Capek nggak sih jalan kaki terus? Awalnya sih capek, tapi lama-lama justru menyenangkan karena kita bisa sambil ngobrol gini terus jadi pemanasan sebelum sekelas. Bener sih, aku yang dari rumah masih ngantuk-ngantuk, begitu jalan kaki jadi hilang ngantuknya. Udah pada barisan siap senam. Yuk, ayo. Udah jalan kaki pagi, kita mau senam, bikin kita makin sehat dan penuh semangat ya. Pastinya itu adalah bekal kuat kita untuk menjadikan masa depan penuh manfaat. Bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Yang pertama adalah tantangannya ini hanya masalah niat saja dan fasilitas yang ada di sekolah walaupun tidak terlalu mumpuni, tapi kita masih bisa melaksanakan gerakan sekolah sehat di SMP Negeri 6 Negara. Tantangan yang kedua, jadi masalah konsistensi daripada warga sekolah dalam mendukung program sekolah sehat di SMP Negeri 6 Negara ini supaya nanti berdampak kepada dirinya sendiri di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kita tahu bahwa
pendukung dari sekolah SMP Negeri 6 Negara ini adalah mayoritas adalah anak-anak petani dan nelayan yang kesehariannya adalah bergelut dengan menggunakan fisik. Sekat, sikut, sekat. Jadi program ini sangat nyambung terhadap aktivitas anak-anak sehingga program ini sangat mendapat dukungan yang antusias dari seluruh warga SMP Negeri 6 Negara. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh siswa melalui imunisasi. Imunisasi melindungi siswa dari penyakit berbahaya dan menjaga kesehatan komunitas sekolah. Bersyukur ya Bu, data imunisasi anak kita lengkap. Betul, ini berguna banget agar kita bisa memastikan para siswa kita mendapatkan vaksinasi yang tepat waktu dan lengkap. Iya. Selain itu kita juga bisa tahu mana anak kita yang sudah diimunisasi dan mana yang belum. Iya, makanya kemarin saat program bulan imunisasi anak sekolah, kita meminta orang tua murid mengisi formulir imunisasi agar kita bisa mengupdate data. Kegiatan yang kami lakukan untuk kegiatan imunisasi dan yang mendukung BIAS, yang pertama itu adalah pendataan siswa. Kami membuat pendataan siswa secara teratur dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, kami akan menginformasikan kepada orang tua siswa bahwa sekolah memiliki program imunisasi anak-anak dan menjelaskan apa manfaat dari imunisasi bagi anak-anak. Bekerja sama dengan pemerintah melalui tim dari Puskesmas Kuta Selatan. Saya menganggap bahwa imunisasi itu adalah sebuah program yang sangat penting. Karena imunisasi itu adalah salah satu hak anak. Ketika sekolah mengadakan program sehat imunisasi, saya merasa sangat happy karena kami juga sebagai orang tua terbantu untuk melaksanakan kewajiban kami memberikan hak anak yang sebenarnya. Hai. Hai. Kamu anak baru ya? Iya. Kenapa pindah dari sekolah sebelumnya? Soalnya di sekolahku yang dulu, aku tuh sering dibully. Sering gak masuk pelajaran, sering ketinggalan pelajaran, dan takut kalau berangkat ke sekolah. Oh gitu. Emang nyebelin banget ya pembulian itu. Walaupun orang banyak bilang baper, tapi emang nyakitin dan nyebelin banget. Iya, makanya dulu aku tuh sering gak masuk sekolah dan takut kalau berangkat ke sekolah. Nah, alhamdulillah di SMA Negeri 4 ini aku jadi gak dibully lagi. Jadi aku semangat nih ke sekolahnya dan gak takut-takut lagi. Iya, alhamdulillah. Emang kita udah diberitahu mengenai bullying itu. Dan juga sekolah kita ada sosialisasi mengenai kesehatan jiwa. Oh iya, benar juga ya. Iya, kita ke kelas aja yuk. Oke. Sehat jiwa adalah fondasi yang melengkapi upaya kita memastikan bahwa setiap individu dapat menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebahagiaan. Memiliki jiwa yang sehat adalah kunci untuk memastikan hati tetap bersih dan mental tetap terjaga. Tantangan anti-bullying ini sebenarnya tantangan yang orang menganggapnya ini hal yang remeh-temeh, biasa. Tetapi kalau kita tidak mengantisipasinya dari sekarang, maka itu akan menjadi masalah yang besar. P5 adalah program pencanangan pemerintah yang membentuk profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau program ini hanya sambil lalu, tidak dipahami dengan karakter apa yang harus diubah, maka akan sia-sia. Nah, disinilah program P5 ini disandingkan, ditambah lagi dengan pendukung utamanya adalah program dari Gerakan Sekolah Sehat, sehingga konteks anti-bullying di SMA Negeri 4 ini bisa sinergis dan semuanya terprogram dengan baik. Di SMA 4 itu sudah terjadwal. Gerakan mentalnya setiap hari Jumat kita akan berzikir bersama, berbagi kasih, berbagi sedekah, berbagi praktik baik.
Untuk mengatasi bullying di sekolah, saya akan melakukan 4 hal. Yang pertama, saya akan meningkatkan pemahaman pribadi saya mengenai bahaya bullying sebagai upaya pencegahan pada diri saya dan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, saya akan mengedukasikan kepada teman-teman mengenai bahaya bullying jika mulai terjadi tindakan-tindakan yang mengacu pada arah bullying tadi. Dan yang ketiga, saya akan melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti guru BK jika terjadi tindakan bullying agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan adil dan baik. Dan yang keempat, saya akan memberikan dukungan kepada korban bullying dengan memberikan rasa aman, mendengarkan mereka dan memahami sehingga kepercayaan diri korban dapat kembali pulih. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari pengaruh negatif. Bay, abis ini bikin kompos yuk. Sila, yuk. Ayo, kita bikin kompos yuk. Program sehat lingkungan yang dilaksanakan di SLB 1 Badung meliputi pertama, pembiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, pembiasaan membuang sampah pada tempat tertutup dan terpilah. Yang ketiga, itu kerja bakti untuk membersihkan lingkungan yang kami laksanakan 1 minggu sekali. Kemudian yang keempat, penerapan kawasan bebas rokok dan vaping. Yang kelima, itu penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih, serta terpisah antara toilet laki dan toilet perempuan. Kemudian yang keenam, penyediaan kantin sehat. Yang ketujuh, itu pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan yang natural. Melalui kegiatan pengelolaan sampah organik ini menjadi pupuk, kemudian pupuknya digunakan untuk menyuburkan tanaman dan tanamannya bisa diolah kembali, itu kami berharap anak-anak bisa melihat proses yang berkelanjutan itu secara langsung. Nah, jadi ketika anak-anak SD memilah sampah, kemudian anak SMP membuat pupuk organik, kemudian anak SMA itu berkebun organik, dan anak SMA juga belajar untuk berwirausaha di kantin sehat, kami mengajak anak-anak untuk melihat proses yang berkesinambungan itu secara langsung, sehingga kami berharap anak-anak nanti bisa menerapkannya juga di rumah seperti itu. Tidak hanya memberikan manfaat untuk peserta didik kita, tetapi juga memberikan manfaat untuk lingkungan sekolah, bahkan lingkungan sekitar sekolah. Gerakan Sekolah Sehat lebih dari sekedar program. Ini merupakan komitmen kita bersama untuk menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan berkesadaran tinggi. Dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini, kita memupuk harapan untuk masa depan yang lebih sehat, lebih hijau, dan lebih bahagia bagi semua.